Di dalam kitab yang disampaikan oleh para ulama dari para salafus salih, sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilatu A'malil Qulub, diterangkan sabar itu bukan hanya dalam ujian dan musibah. Justru sabar dalam ujian dan musibah itu merupakan sabar yang paling rendah kualitasnya dan paling kecil pahalanya. Karena ternyata sabar itu terbagi menjadi 3 ya. Pertama, itu kedudukannya paling besar daripada yang kedua, dan yang kedua itu lebih besar daripada pahala sabar yang ketiga. Apa itu sabar? Dalam pembagiannya sebagaimana yang disampaikan oleh para ahlul ilmi kepada kita. Yang pertama, sabar yang paling besar itu sabar dalam masalah ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu yang paling besar. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan-larangan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabar yang kedua. Dan yang ketiga, baru sabar yang ketiga, sabar dalam ujian dan musibah. Kenapa sabar dalam ujian dan musibah menempati posisi yang paling rendah, buncit, dan mendapatkan pahala yang paling kecil di antara sabar-sabar yang kita sebutkan 2 poin yang pertama? Maka diterangkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Ahbabullah. Beliau menyampaikan, ya wajar sabar dalam ujian itu menempati pahala yang paling kecil. Karena antum ketika mendapatkan ujian, tidak ada pilihan bagi antum kecuali 2, ambil sabar atau tidak sabar. Dan dua-duanya tidak merubah kondisi dan keadaan. Antum tiba-tiba mendapatkan telepon jam 1 malam, lalu kemudian dikabarkan di ujung telepon bahwasanya ibu antum meninggal dunia. Antum cuma punya 2 sikap hati. 1, sabar, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu pun ibu antum tetap meninggal dunia walaupun antum sabar. Yang kedua, antum bisa kemudian marah-marah, banting pintu, kemudian antum bergulung-gulung di atas pasir, mampu. Tapi itu pun kemudian tidak merubah keadaan. Dan yang kemudian diberikan pilihan cuma 2, antum sabar, tidak merubah keadaan itu, walaupun antum mendapatkan pahala di sisi Allah, atau antum tidak sabar, itu pun tidak merubah keadaan. Makanya sabar di dalam menghadapi ujian itu sabar yang paling rendah dan paling buncit pahalanya. Lalu kenapa sabar di dalam melakukan ketaatan itu merupakan sabar yang paling besar keutamaannya? Dikatakan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi, iya, karena sabar dalam ketaatan itu kita memiliki banyak pilihan yang berlimpah dan pilihan yang beragam. Tapi kita tinggalkan semua pilihan-pilihan itu untuk menempati satu perintah yang Allah berikan. Disitulah Allah itu memberikan keutamaan yang besar. Kenapa? Semakin banyak pilihan-pilihan yang antum bisa pilih dan antum tinggalkan itu karena Allah, lalu antum tetapi ketaatan itu, maka itu sabar yang paling besar keutamaan dan paling dicintai oleh Allah. Antum sholat subuh berjamaah lalu melanjutkan dengan kajian ilmu. Antum punya banyak pilihan sebenarnya. Antum pilihannya bisa sholat di rumah. Antum pilihannya bisa tidur dan kemudian mengundurkan sholat subuh antum sampai 5:30 lebih. Antum kemudian dalam keadaan pagi kemudian bisa di rumah santai-santai dulu. Karena kemudian antum memiliki jam kerja dari jam 7 sampai kemudian antum berangkat. Banyak pilihan. Tapi ternyata ketika kita akan melakukan ketaatan, kita tinggalkan semua pilihan-pilihan itu, kemudian kita tetapi untuk mendatangi masjid melaksanakan sholat subuh, dan istiqamah kita terhadap sholat jamaah yang kita lakukan dan sabar, maka sabar dalam ketaatan pantas. Kalau menempati poin yang pertama, sabar itu merupakan sabar yang paling dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Makanya kita akan fokus dalam 3 ini, dan semoga waktunya cukup. Maka kita akan menerangkan sabar dalam taat itu dalam perkara apa saja. Sabar dalam meninggalkan larangan itu apa? Dan sabar ketika menghadapi ujian itu bagaimana kita mau kemudian memahaminya? Kita bahas yang pertama. Sabar yang pertama diterangkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi. Ini muridnya dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Itu beliau menjelaskan pintu-pintu ketaatan itu banyak. Pintu-pintu ketaatan itu banyak. Dan ternyata kita diperintahkan dalam setiap ketaatan itu diperintahkan untuk sabar. Tapi dalam kesempatan hari ini kita tidak mampu untuk menerangkan semua pintu-pintu ketaatan yang membutuhkan sabar, kecuali kita terangkan 3 saja yang merupakan poin yang paling penting di dalam sabar kita, di dalam menjalankan ketaatan. Apa 3 poin yang kemudian kita pahami dari sabar yang pertama? Sabar dalam ketaatan yang kita betul-betul diperlukan untuk kemudian sabar. Yang pertama, sabar, yaitu adalah ketika kita menghadapi orang tua kita ketika tua dan sepuh. Nah, ini penting. Karena ternyata dalam kehidupan seseorang, kesolihan itu sangat tergantung bagaimana dengan tingkat baktinya seseorang itu kepada orang tua. Dan tidak ada kesabaran yang paling berat kata para ulama kecuali ketika menghadapi orang tua dan merawat orang tua ketika mereka telah berusia lanjut. Makanya Syekh Utsaimin
sampai menerangkan dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, antum punya orang tua umurnya 50 tahun, antum merawat orang tua itu, dengan ketika antum punya orang tua umurnya 80 tahun, itu beda pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Semakin renta dan semakin tua, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang merawat orang tuanya dengan baik. Kesolihan pribadi itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seseorang itu kepada orang tua. Karena sesungguhnya syukur kita, Pak, tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian kita ini bersyukur kepada orang tua kita. Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai kemudian menerangkan kepada kita, hunaka salasu ayatin la tuqbal wahidatum minha illa maqrunatum biqariniha. Ada 3 ayat yang pengamalan dari 3 ayat ini tidak akan diterima sampai kita mendatangkan 3 ayat penyertanya. 1, sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian kita membayarkan zakat. Makanya kita selalu mendapati perintah di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah. Sholat dan zakat itu bergandengan terus. Yang kedua, syukur kita, taat kita kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah sampai kemudian taat kita kepada Rasul. Makanya kemudian selalu bergandengan atiullah wa atiur Rasul. Dan yang ketiga, kemudian Ibnu Abbas itu berkata, syukurnya manusia kepada Allah ditutup pintu langit, tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak ada hajat untuk menerima syukurnya manusia sampai manusia itu bersyukur terlebih dahulu kepada ibu dan bapaknya atas segala usaha dan pengorbanan yang telah mereka berikan ketika mereka mendidik.